Oke, kita mulai ya. Kok bisa di slideshow ya? Oh, salah pencet. Oke, di materi ini minggu keberapa? Kalau ini minggu berapa? Bukan 13 ya? 13 betul ya? Saya hanya dikasih 3 kalau nggak salah ya. 3 kali pertemuan. 3 apa 4 ya? Ya, di minggu ini ya, kita akan mau pelajari mengenai sejarah dan kesuksesan PHT di Indonesia ya. Jadi teman-teman tadi sudah tahu bahwa PHT itu adalah pengendalian hama terpadu ya. Hama di sini, ya, hama di sini bukan hanya serangga ya, teman-teman ya. Hama di sini adalah hama secara umum ya. Baik itu yang disebabkan oleh penyakit, gulma ya, sebetulnya masuk juga ke hama atau OPT ya. Jadi cuma kalau di Indonesia ini umum, istilah umumnya adalah PHT saja ya. Jadi meskipun di dalamnya terdiri dari penyakit serangga ya, OPT karena serangga, OPT karena tungau, OPT karena apa vertebrata ya, karena tikus ya teman-teman ya, itu juga masuk ya. Nah, ini teman-teman saya hanya sedikit cerita saja ya teman-teman ya. Jadi dulu itu ada namanya undang-undang yang mengatur sistem budidaya tanaman ya, tahun 78, tapi pada tahun 2019 sudah direvisi undang-undangnya ya. Nanti silakan teman-teman bisa download ya, cari sendiri di JDIH, bukan JDID ya. JDIH, JDIH itu adalah produk produk hukum ya yang dihasilkan di Indonesia yang berlaku. Nanti silakan bisa dicek di JDIH-nya Kementerian atau cek saja langsung di Google Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ya. Di mana intinya PHT ini ada kebijakan yang menaungi ya. Penerapan PHT di Indonesia itu ada kebijakan yang mengatur. Salah satunya adalah undang-undang ini ya. Di mana teman-teman ya, beberapa poin diantaranya yang pertama adalah pelindungan pertanian. Sebetulnya kata yang baku tuh bukan perlindungan ya, teman-teman ya. Kalau upaya melindungi itu kata yang baku adalah pelindungan ya, nggak ada R-nya. Cuma karena kita sudah terbiasa bilang perlindungan ya, jadi bilangnya ya perlindungan itu. Perlindungan itu rumah ya, rumah untuk melindungi. Tapi kalau upaya untuk melindungi itu pelindungan ya, R-nya hilang. Nah, tapi nah di sini ya kita balik lagi ke sini. Jadi pelindungan pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan. Ya, jadi undang-undang ini juga mencakup juga dengan apa? Mungkin dengan orang-orang kedokteran hewan ya, kemudian dengan orang-orang peternakan ya, tapi dengan agrokompleks, pertanian secara kompleks ya. Nah, kemudian pelindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu ya, serta penanganan dampak perubahan iklim ya. Jadi untuk melindungi tanaman itu bukan hanya hama saja yang dikendalikan, tapi dampak perubahan iklim ya. Apa yang teman-teman tahu contoh kasus di lapangan dampak perubahan iklim di pertanian? Apa contohnya? Ada yang pernah kebanjiran? Dampak perubahan iklim? Ada yang rumahnya pinggir pantai misalkan ya, ada banjir rob seperti itu ya. Nah, itu juga sama ya. Jadi pelindungan tanaman itu bukan hanya karena OPT, tapi karena faktor abiotik ya, yaitu faktor dari tadi perubahan iklim ya. Kemudian pelaksanaan pelindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah ya. Kalau kita masuknya kemana kira-kira teman-teman? Kalau kita masyarakat ya. Kalau kita masih masuk di masyarakat, kecuali nanti teman-teman bekerja di sektor, mungkin nanti ada yang lulus jadi PNS di balai misalkan ya, di balai BBPOPT misalkan ya, di Jatisari. Nah itu teman-teman sudah masuk ke ranah pemerintah juga seperti itu ya. Nah kemudian apa sih PHT ya? Ini mungkin tadi sudah di pretest ya. PHT itu adalah upaya pengendalian populasi, pengendalian populasi ya, bukan upaya pemusnahan populasi, bukan, pengendalian atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup ya. Jadi kerusakan lingkungan hidup ini dia general sekali, luas sekali.
Jadi kerusakan ini bukan hanya karena apa? Bukan hanya tadi karena hamanya saja, tapi bisa juga karena musuh alami, dampak-dampaknya ya. Jadi seperti itu. Jadi PHT itu adalah satu atau lebih dari teknik pengendalian. Kalau ada yang bertanya boleh ya, tanpa tanpa saya selesai dulu, kita buka sesi diskusi tidak ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand ya. Kemudian, nah ini sejarahnya. Sejarah PHT di Indonesia itu mungkin awalnya di 69 ya. Tahun 1969 pada saat itu ada Dinas Proteksi Tanaman ya. Kemudian di 1979 sampai 84 ternyata rencana formal PHT itu tercantum di Repelita 3. Repelita itu adalah rencana pembangunan 5 tahun ya. Ini di eranya Soeharto. Kenapa masuk di Repelita 3? Karena teman-teman tahu dulu ada Panca Usaha Tani ya, ingat ya. Panca Usaha Tani ingat ada lima kebijakan dalam pertanian ya. Satu penggunaan benih yang unggul. Terus apa lagi? Salah satunya adalah memperbolehkan penggunaan pestisida yang dampaknya ternyata diaplikasikan secara terus-menerus. Jadi pada saat itu terjadi ledakan hama wurang, teman-teman ya. Ledakan hama wurang. Jadi pemerintah sendiri eh, membuat kebijakan bahwa bahwa adanya gejala apa namanya peristiwa tersebut masuk ke rencana pembangunan 5 tahun 3 ya. Kenapa? Karena ya berkaitan dengan keamanan pangan ya, food security ya. Kemudian 79 ada proyek rintisan penerapan PHT padi di 6 provinsi. Awalnya PHT itu hanya di padi saja, teman-teman nih. Awalnya hanya di padi. Kenapa? Karena di padi itu kan makanan pokok ya. Makanan pokok kita eh, pada saat itu gencar-gencarnya ingin swasembada ya. Jadi makanya kita harus menjaga menjaga tadi padi. Kemudian di 85 pemerintah memberikan pelatihan ke calon pelatih PHT ya. Jadi pionirnya nih ke 32 dulu ya. 32 petugas lapangan tapi skupnya baru di padi saja. Nah, kemudian di 86 ini juga sama ada kerjasama dan pelatihan. Kemudian di 87 saya singkat-singkat saja nanti saya bagikan PPT-nya. Kemudian ada penghapusan subsidi pestisida. Kenapa kira-kira subsidi pestisida dihapuskan? Dulu pestisida disubsidi loh teman-teman ya, kayak pupuk ya. Kenapa subsidi pestisida dihapuskan? Petani sangat bergantung sekali dengan pestisida ya. Ketika disubsidi, artinya dalam mengendalikan OPT yang ada di lapangan, petani itu mindsetnya ya sudah pakai pestisida saja. Toh murah satu ya. Satu murah, efeknya juga kan betul-betul nyata ya secara cepat. Tapi belum diketahui dampaknya ya. Jadi mungkin belum ada laporan oh dampak seperti masif seperti sekarang. Pestisida dampaknya besar sekali terhadap lingkungan ya. Nah, kemudian ada peningkatan kemampuan SDM juga, ada pelatihan juga. Nah, kemudian di 88 dilakukan kegiatan lapangan berupa praktek kerja lapangan ya. Ini di beberapa kabupaten melibatkan beberapa petani ya. Jadi di 88 itu tadi di 80 sebentar. Di 85 itu baru baru pionirnya, baru 32 orang pelatihnya. Di 88 ini sudah kita libatkan petani ya dalam seperti itu ya. Kemudian di 92 oh iya ya undang-undangnya 92 sorry ya. Di 92 ini dibuat apa namanya undang-undang sistem budidaya tanaman tapi belum berkelanjutan ya. Sistem budidaya tanaman saja, undang-undang sistem budidaya tanaman. Tapi direvisi di 2019 yang tadi saya sampaikan itu sudah berkelanjutan ya. Jadi supaya pertanian berkelanjutan, supaya sustainable itu seperti apa nih itu akan dibahas di situ. Nah, di 94 juga sama ada namanya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Ada sekolahnya dulu ya, teman-teman ya. Ada sekolahnya. Nah, kemudian di 94 juga ya. Tadi sama ada sekolah PHT ya. Jadi SLPHT ini adalah diperuntukkan bagi bagi apa namanya orang-orang yang ingin mendaftar ya. Eh, terkait ya, terkait tadi terkait penggunaan pestisida seperti apa ya. eh,
untuk menanamkan, mengubah mindset dari yang awalnya pengendalian OPT itu hanya menggunakan pestisida, itu bisa dikendalikan dengan beberapa tahapan yang lain ya. Seperti yang kita ketahui sekarang ya, mulai dari kultur teknis, fisik, mekanis, biologis ya, baru kimiawi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di tahun 2000-an ya 2000-an ini ada mulai berkembang, silakan nanti dibaca SLPHT lagi tapi semakin masif. Kemudian nah ini SLPHT ya, Sekolah Lapang Pengendali Hama Penyakit Tanaman ya. Sudah 200.000 alumni sampai 2021 ya. Ini data dari Kementan. Kemudian sudah ada unit-unitnya ya. Kemudian ini berkaitan dengan prinsip PHT. Prinsip PHT itu sebetulnya tadi ya, kita menjaga lingkungan itu supaya seimbang ya, menerapkan prinsip-prinsip apa namanya teknik budidaya, kemudian teknologi fisik, mekanis, biologi dan kimiawi supaya terjadi keseimbangan agroekosistem ya. Jadi yang pertama adalah dengan budidaya tanaman yang sehat ya. Tanaman sehat akan lebih tahan terhadap OPT. Contohnya apa ya? Budidaya tanaman yang sehat yang teman-teman tahu. Apa contoh budidaya tanaman yang sehat yang teman-teman tahu? Apa ya? Apa budidaya tanaman yang sehat yang teman-teman sudah Pertanian tahu? organik. Ya, oke, pertanian organik ya. Apa contoh aplikasi budidaya tanaman sehat di pertanian organik? Apa contohnya? Contohnya, budidaya yang sehat itu seperti apa? Tidak menggunakan bahan-bahan kimia, Pak. Tidak menggunakan bahan kimia. Oke ya. Kemudian sebelumnya, simpelnya, tadi di 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 quiz is sudah ada ya. Budidaya tanaman yang sehat, contohnya ya, rotasi tanaman ya, pengaturan jarak tanam, kemudian pemupukan yang berimbang ya, pemupukan yang berimbang. Nah, itu budidaya tanaman yang sehat. Kenapa pemupukan itu harus berimbang? Kenapa pemupukan harus berimbang? Kenapa? Kenapa kita harus memupuk secara seimbang? Ada yang pernah dengar ketika memupuk nitrogen terlalu banyak, urea terlalu banyak, apa yang akan terjadi di tanaman? Contoh kasus saja, kenapa ketika kita memberikan urea terlalu banyak, nanti tanamannya mudah terserang oleh hama atau penyakit? Kasus ya, pemberian pupuk urea yang begitu banyak, ya, yang melewati dosis yang dianjurkan, itu menyebabkan tanaman menjadi lunak dinding selnya. Dinding selnya lunak, ketika dinding selnya lunak, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika dinding selnya lunak? Cepat Mudah terserang terserang. penyakit. Mudah terserang ya. Teman-teman tahu inokulum ya? Inokulum patogen tahu ya? Bagian dari patogen, bagian dari tubuh patogen yang mampu menginfeksi. Contohnya kalau jamur itu Conidia, spora ya, hifa micelia. Kalau bakteri itu sel bakterinya, kalau virus itu partikel virusnya. Nah itu ya, contohnya misalkan spora jamur ya, dia bisa masuk ke dalam tanaman ya. Kalau dinding selnya lunak, berarti kan dia akan mudah mendegradasi dinding selnya. Nah, itu contohnya. Kenapa harus memupuk secara seimbang? Karena berkaitan dengan ketahanan tanamannya. Nah, kemudian kita lanjut ke musuh musuh alami. Musuh alami ini ya tadi diharapkan menjaga ya. Jadi bukan kita menugaskan, kita harus menjaga 24 jam di lahan ya. Nggak bisa ya teman-teman ya. Kita satu orang ya, melawan makhluk hidup yang kecil-kecil. Kalau patogen mikrob ya, kecil-kecil nggak mungkin kita mengendalikan. Kita atau mungkin
predator atau parasitoid juga sama kecil-kecil. Nggak bisa ya, teman-teman ya, di areal yang luas ya kita harus tetap membutuhkan makhluk hidup yang lain yang perannya bisa menjaga, bisa memproteksi, bisa melindungi. Kalau hama kita bisa menggunakan predator dan parasitoid, kalau patogen kita bisa menggunakan agens antagonis ya. Agensnya ini siapa? Agensnya ya bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus ya. Jadi sesamanya ya, tipe dengan sesamanya. Nah, kunci lainnya dalam PHT ini prinsipnya adalah teman-teman harus mengamati secara rutin ya. Mengamati secara rutin. Mengamati apanya? Mengamati OPT-nya secara langsung ya. Yang kedua, yaitu mengamati intensitas serangannya. Sudah seberapa parah ya. Nanti kita praktikum ya, langsung ya. Eh, Menilai intensitas gejala serangan. Misalkan ada dua nanti ya, ada insiden, ada keparahan seperti itu ya. Nah, kalau populasi ya misalkan orang batang coklat ya. Letak orang batang coklat di mana, teman-teman? Kalau di padi, di daun atau di mana? Orang coklat. Di batang. Batang. Oke, batang ya. Ada orang batang coklat. Tapi di mana? Batangnya di mana? Di atas atau di bawah? Nih ada nih Bawah bawah bukan. Di bawah ya, anafs ya. Jadi untuk mengamati untuk mengamati populasi OPT kita harus tahu dulu OPT itu dia di mana menyerangnya ya, atau di mana dia bisa bersembunyi ya. Kalau orang batang coklat ya dia betul di batang, tapi di mana? Biasanya di bawah ya, di bawah. Untuk mengamatinya kita bisa hitung nanti ya, pakai hand counter ya. Jadi misalkan dalam satu rumpun, dalam satu anakan ada berapa populasinya? Populasi itu untuk apa, Pak? Kenapa kita capek-capek ngamatin, Pak? Yang itu ya, ada pertanyaan ya. Kenapa kita harus ngitung jumlah si wereng, Pak? Kurang kerjaan banget gitu ya, misalkan nanti ada pertanyaan. Bukan seperti itu ya. Data tersebut, ya kita nggak harus ngamatin. Misalkan ada 1 hektar padi sawah, setiap tanamannya kita amati, tidak ya. Kita mengambil sampel ya, sampling di beberapa petakan ya, kemudian kita amati. Tujuannya adalah untuk melihat kira-kira ya di lahan tersebut populasinya sudah seberapa banyak ya. Nah, data itu nanti akan berkaitan dengan, ada yang tahu ambang ekonomi ya, ada grafiknya ya, ada ambang ekonomi, ada ambang kendali ya, ada ambang atau aras luka ekonomi atau keseimbangan ya, ada keseimbangan. Nah, ketika misalkan populasinya ini sudah diprediksi apa namanya, dia mampu menyebabkan kerusakan yang parah itu ya. Kalau tidak dikendalikan, ya teman-teman menerapkan teknologi seperti apa? Kalau sudah parah ya pestisida boleh digunakan ya. Pestisida sintetik boleh digunakan. Tapi kalau populasinya ini masih masih mungkin dalam satu rumpun baru satu ya ditemukan satu populasi ya, atau 2 populasi, kita bisa menggunakan teknologi. Apakah langsung pestisida sintetik? Tidak ya. Kan dalam PHT itu ada beberapa teknologi ya. Ada fisik mekanis, biologi, fisik, kimiawi ya. Kimiawi apakah langsung digunakan? Tidak ya. Kita bisa menggunakan kimiawi juga, misalkan ya. Tapi dengan pestisida sintetis ya. Atau dengan musuh alami seperti itu ya. Jadi pengamatan ini penting ya. Untuk melihat kondisi seberapa parah ya. Seberapa parah, populasinya seberapa banyak. Jadi supaya efisien ya pengendaliannya. Jangan sampai misalkan populasinya masih hanya ada 1-2. Kita langsung pakai pestisida. Selain dia berdampak ke lingkungan ya. Kalau baru 1-2 ya, kita pakai pestisida ya. Nanti biaya produksinya banyak ya teman-teman ya. Tidak efisien. Kan pestisida mahal apa murah kira-kira pestisida? Kalau menurut saya sih mahal ya. Pestisida mahal gitu ya. Kalau misalkan populasinya masih 1-2 ya kita carilah teknologi yang lain yang dirasa murah ya dan efektif dan efisien. Kalau langsung pakai pestisida ya dampaknya ingat aja ya teman-teman ke lingkungan. Nah, kemudian petani sebagai ahli PHT. Kunci yang terakhir adalah petani sebagai ahli PHT.
Mungkin ini agak kesenjangan ya saat ini ya. Yang jadi petani di lapangan banyaknya generasi tua, betul ya? Maaf ya, generasi sepuh gitu ya. Di mana dia mungkin ada memiliki keterbatasan akses pengetahuan ya. Nah, tapi kan ini teman-teman di sini yang mengambil mata kuliah ini, yang kuliah di pertanian ini sebetulnya kan sebagai agens-agens nanti ya, agens-agens penyelamat bangsa gitu ya, eh, untuk tetap menyediakan pangan seperti itu ya. Jadi petani sebagai ahli PHT. Ahli PHT ini apa? Ya ini ya. Jadi dengan menerapkan budidaya yang sehat, teman-teman tahu, oh iya, seperti apa sih budidaya tanaman yang sehat? Kemudian seperti apa penggunaan musuh alami itu bagaimana sih supaya ada. Contohnya bagaimana supaya kita mengundang musuh alami? Kan teman-teman mah udah tahu ya. Pak, kita bisa pakai refugia ya. Kita bisa pakai bunga-bungaan yang kita tanam di sekitar tanaman budidaya. Kita bisa pakai jamur entomopatogen misalkan gitu. Kita bisa pakai mikroba antagonis untuk mengendalikan penyakit ya itu ya. Jadi dan teman-teman misalkan nanti tahu bagaimana cara mengamati, mendiagnosis ya, mendiagnosis hama ataupun penyakit. Eh, Teman-teman sudah dibekali ya, seperti itu. Ini prinsipnya. Kemudian, nah ini ada 6 menit lagi, berarti nanti kita join lagi ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, seperti apa ya? Tadi ya, dalam kegiatan PHT, teman-teman itu yang paling penting adalah melakukan monitoring. Monitoring atau pemantauan ya di sini. Pemantauan itu penting, bukan berarti PHT itu kita langsung menggunakan teknologi A, B, C gitu ya. Bukan, tapi penggunaan teknologi A atau B atau C atau gabungan dari semua teknologi itu didasarkan dari hasil pemantauan. Ya. Tadi ya contoh kasusnya populasi OPT. Kalau werengnya masih 1-2, misalkan masih di bawah ambang ekonomi, kita tidak mesti harus menggunakan pestisida sintetik ya. Kita menggunakan pestisida yang menggunakan teknologi yang lain ya, dengan penerapan musuh alami atau pestisida nabati itu boleh ya. Kemudian populasi musuh alami ya. Jadi bukan diamati apa namanya eh oh ini ya, bukan diamati OPT-nya saja. Teman-teman harus mengamati juga musuh alaminya. Ya. Yang teman-teman tahu musuh alami hama itu kan tadi predator dan parasitoid ya. Contoh spesiesnya ada yang tahu? Mungkin ya ada misalkan belalang sembah ya, mantode ya. Belalang sembah itu kan dia berperan sebagai predator ya. Nah, nanti teman-teman di lapangan juga harus bisa mengamati. Oh iya, ada belalang sembah nih, berarti ada berapa populasinya. Itu akan berkaitan dengan nanti penyebab keseimbangan ekosistem ya. Nah, kemudian ada lagi laba-laba. Laba-laba dia musuh alami bukan? Laba-laba musuh alami. Teman-teman ya harus mengamati juga musuh alaminya, bukan mengamati OPT-nya saja. Nah, kemudian faktor-faktor yang memengaruhi ya. Faktor-faktor yang memengaruhi ini contohnya apa? Ya kayak iklim mikro ya, curah hujan, kelembapan, kemudian apa lagi? Lingkungan sekitarnya misalkan ditanam apa, nah itu harus diamati. Nah, ketika dari hasil berapa menit lagi nih? 3 menit lagi cukup ya. Ketika misalkan dari pemantauan ini didapatkan data ya, ini hanya 2 pilihan dari data pengamatan tersebut. Dikendalikan atau tidak perlu dikendalikan ya, OPT-nya ya. OPT-nya perlu dikendalikan atau tidak. Kalau memang ternyata populasinya ini OPT-nya banyak ya, kemudian intensitas serangan OPT-nya tinggi, ya bisa saja kita melakukan pengendalian ya. Melakukan pengendalian. Jika misalkan populasi OPT-nya rendah, populasi musuh alaminya tinggi, kemudian dari faktor lingkungan kita prediksi tidak akan mendukung terjadinya ledakan OPT. Ya berarti kita tidak perlu mengendalikan ya. Tidak perlu mengendalikan terlebih dahulu seperti itu. Jadi prinsipnya adalah dengan melihat tadi dari pemantauan ya. Kenapa PHT itu efisien dan efektif?
Ya karena ada pemantauan di situ ya. Bukan serta-merta nebak-nebak ya. Bukan serta-merta dari hasil tebak-tebakan, bukan ya. Ada pertanyaan sebelum Zoom-nya berakhir 2 menit lagi? Kita nanti join lagi ya. Kayaknya 1 kali Zoom lagi ya. Ada pertanyaan, kita sampai 10.50 ya. 30 menit lagi. Nah, ini tadi ya yang perlu dikendalikan itu bagaimana tindakan pengendaliannya. Ya ada fisik, mekanik, budidaya, biologi, genetik, kimiawi, atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi ini disesuaikan dengan kearifan lokal juga ya, dalam pengendalian PHT itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Contohnya misalkan di Karawang ya, di Karawang itu kearifan lokalnya apa sih? Misalkan kita mau mau menanam benih ya, atau menanam bibit tanaman yang tahan terhadap penyakit tungro ya, misalkan di Karawang masih masih menanam padi kan ya, nggak belum berubah kan sekarang ya. Padi masih menjadi menjadi apa komoditas prioritas di Karawang ya. Sehingga banyak banyak tanaman padi yang mungkin pada saat tertentu terkena penyakit tungro ya. Nah, berarti kita kan harus misalkan menanam benih yang tahan terhadap penyakit tungro tersebut. Tapi harus disesuaikan. Di Karawang itu ada nggak benihnya? Ya, benihnya ada atau tidak? Seperti itu. Eh, jadi harus disesuaikan dengan tadi kondisi lokal seperti apa, ketersediaannya ada atau tidak ya. Itu harus disesuaikan. Ini 1 menit nanti kita join lagi ya. Ini teman-teman semester depan sudah penelitian ya. Sudah penelitian.